Penonton dan juga Dewan Juri yang terhormat, segera kita panggil nomor tampil 17, Nur Aini Putri Gafar. Baik, penonton dan juga Dewan Hakim yang terhormat, inilah nomor tampil 17, Nur Aini Putri Gafar. Uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatal li ahlil jannah, insyaallah. Wa idha huyitum bitahiyatin fa ahsanu minha aw radduha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah, wal kitabatu lil qiraah, wal qiraatu lil ma'rifah, wal ma'rifatu lil ibadah, wal ibadatu lillahi ta'ala. As-salatu wassalamu ala habibil yakut, sayyidil wujud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan, amma ba'd. Bapak Hakim dan Ibu Dewan Juri yang adil dan bijaksana, para pengunjung Radio Republik Indonesia yang semoga berbahagia. Napoleon Bonaparte adalah seorang orientalis berkebangsaan Prancis mengatakan, "The principle of Quran, which alone of tricking can lead men to happiness." Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan umat manusia kepada kepulauan dan bahagia. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus lika-liku perjuangan panjang yang membentang. Al-Quran laksana benteng yang kokoh yang mengcounter tipuan serta godaan syaitan. Hadirin hadirat, Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang berisikan petunjuk dan kebahagiaan serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Maka dari itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sabdanya, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah dan kajilah Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai penolong. Beranjak dari fenomena ini hadirin, maka tidak berlebihanlah jikalau pada momentum yang berbahagia ini saya mengangkat sebuah judul tausiah yang berjudul Al-Quran dan Rancang Bangun Masa Depan Peradaban Manusia. Sebagai landasan dan objek awal, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Quran surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi insan-insan dan beriman. Dewan Juri yang adil dan bijaksana, para pengunjung Radio Republik Indonesia yang semoga berbahagia. Ayat ini ditinjau dalam ilmu balaghah termasuk ke dalam kalamul khabari au ingkari yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa sungguh telah datang kepada manusia petunjuk yaitu Al-Quran dan mengeluarkan manusia dari kesesatan. Lalu apakah fungsi dan peran Al-Quran itu hadirin dalam merancang bangun peradaban manusia? Ayat tadi ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safhatut Tafasir. Beliau menjelaskan bahwa ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Pertama, mau'izatum mir rabbikum ay mau'izatum min khaliqikum. Al-Quran merupakan pelajaran dari Tuhan yang maha mengajar. Kedua, syifa'ul lima fis sudur ay yashfi ma fiha minasyirki wasyarki wal jahl.
Al-Quran merupakan penyembuh penyakit batin seperti penyakit syirik, ragu, dan bodoh. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Anin Nafsaka bil Quran mengatakan, Al-Quran adalah obat yang sangat sempurna dari segala penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Dengan demikian hadirin, penyakit asma, jantung, tumor memang berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia. Tetapi penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, korupsi, haus kursi, dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan jabatan dan popularitas diri jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan bangsa. Na'udzubillahi min zalik. Ketiga, hidayatan minad dolal. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Keempat, rahmatan lil mu'minin ay rahmatan li ahlil iman. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan-insan dan beriman. Artinya, kalau kita sudah baca isinya, kita pahami amalannya, dan kita amalkan petunjuknya, maka Al-Quran akan datang memberi kita ketenangan. Jauh dari rasa dengki, jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kita insya Allah akan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, para pengunjung Radio Republik Indonesia yang selalu berbahagia. Dari apa yang saya sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai petunjuk, sebagai pelajaran, sebagai obat, dan sebagai rahmat dalam rancang bangun peradaban manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang telah saya sampaikan. De mandaracuesa demonstration. Gracias Portugal al attention. Ya repedemostis compasino estamor. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diho. Al insanu makanul khata'u wan nisyan. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor tampil 17, Nur Aini Putri Ghafar. Kita berikan aplaus yang luar biasa.